Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Febrian Putra dari kelas 10 MIPA 3 dengan nomor absensi 28 dari SMA 22 Jakarta Timur. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan, sebenarnya seperti mempresentasikan tentang Perang Banjar dari tahun 1859 sampai 1905. Namun, tidak seperti yang lain, saya tidak menggunakan PowerPoint karena keterbatasan dan adanya kendala di PowerPoint itu sendiri, makanya saya menggunakan dokumen atau Word yang biasa dikenal ya. Jadi di sini saya nggak pakai PowerPoint dan penjelasannya cukup singkat. Namun ya tetap ke intinya saja langsung, tidak pakai basa-basi ya. Kalau di sini, oke, langsungnya ke penjelasannya ada di bawah. Ini kalian juga bisa membaca penjelasannya ya di sini. Di sini ya, Perang Banjar atau Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 sampai 1905 yang terjadi di wilayah Kesultanan Banjar yang meliputi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi ini peperangannya meliputi dua dua bagian Kalimantan ya, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, dan ini merupakan peperangan yang cukup lama ya, dari tahun 1859 sampai 1905. Ya bisa dihitung-hitung sekitar 46 tahun ya berperang ya. Kemungkinan ini ya perangnya cukup lama ya. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekalutan makin bertambah. Kalotan ya maksudnya. Maaf ini salah ketik. Pada tahun 1785, Pangeran Nata yang menjadi wali putra mahkota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II dari tahun 1985 sampai 1808, dan membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad. Wah, ini kejam ya. Pangeran Amir, satu-satunya pewaris tahta yang selamat, berhasil melarikan diri lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya Gusti Qasim atau Gusti Kasim. Mohon dikoreksi di kolom komentar jika saya salah menyebutkan. Atau Arung Turawe. Tetapi gagal. Pangeran Amir atau kakek Pangeran Antasari akhirnya tertangkap dan dibuang ke Ceylon atau kini bisa dikenal sebagai nama Sri Lanka. Mohon tadi jika ada salah-salah kata mohon diperbaiki di kolom komentar ya. Terus di sini ada strategi perang. Waduh, ini lupa diatur ya wordnya. Strategi perang itu Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status Pegustian dan Temanggung ya, maksudnya apa Temenggung ini. Dikit mungkin keyboardnya agak bermasalah tadi ya. Yang menjadi sarana persatuan dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Wah, ini bagus, ini ada persatuan ini. Pangeran Antasari juga menggalang kerja sama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara melalui kekerabatan di Tenggarong. Pangeran Antasari menyurati pangeran-pangeran lainnya dari Kutai seperti Pangeran Natakusuma, Pangeran Anom, dan Kerta. Mereka semua adalah mata rantai penyeludupan senjata api dari Kutai ke tanah dusun atau Banjar. Namun, ketika Perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Kesultanan Kutai Haji Muhammad Sulaiman tidak merespon positif pemerintahan bantuan dari Pangeran Perbatasari. Bahkan,
Pangeran Perbatasari diserahkan kepada Belanda pada tahun 1885. Loh, kok gini? Terus untuk medan perang itu sendiri di daerah pertempuran berada di daerah Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah. Wah, ini meliputi dua wilayah seperti di awal tadi, termasuk di daerah Sungai Barito. Di sungai juga, daerah sungai maksudnya. Akhir dari perang ini adalah setelah Pangeran Hidayatullah tertangkap dan Pangeran Antasari wafat, perjuangan tetap berlanjut yang dipimpin oleh Gusti Mat Seman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Mohon jika salah menyebutkan namanya dikoreksi karena ini cukup sensitif ya jika salah. Oleh pemimpin-pemimpin tersebut, rakyat masih bergerilya dengan sesekali melakukan gerak serangan kepada Belanda sampai awal abad ke-20. Untuk akibat perangnya sendiri di bidang politik, daerah Kalimantan Selatan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintahan Belanda dan dibubarkannya negara Kesultanan Banjar. Untuk di bidang ekonomi, dikuasainya tambang batu bara dan perkebunan di daerah Kalimantan Selatan. Yang pasti ini seperti dikuasai oleh pihak Belanda ya. Jadi ya ini bisa dibilang di wilayah Kalimantan Selatan itu kalah oleh Belanda. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya. Padahal tadi kerjasamanya cukup banyak ya dengan kerajaan-kerajaan lain. Ya oke, seperti segitu aja sih pemaparan saya mengenai peperangan Banjar melawan kolonial Belanda. Mohon jika tadi ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena saya juga agak belibet tadi membaca nama-namanya. Mohon dikoreksi di kolom komentar jika ada salah-salah kata tadi atau penyebutan yang salah atau ada informasi yang sekiranya ralat. Mohon untuk dikomentari saja. Kritik dan saran saya terima kok. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe YouTube channel kelas saya ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Keep learning and goodbye.